Maka sekali ini pun saya minta pada saudara sekalian, teguhkan iman saudara. Yakinlah, mati dan hidup itu hanyalah terletak di dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Maka dengan ini saya anjurkan kepada saudara, biarlah kita binasa, asal tetap anak cucu kita, turunan kita kelaknya akan mengenyam kebahagiaan yang disebabkan oleh darah dan jiwa ini sekalian. Percayalah, Allah di samping saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pidato itu begitu menggetarkan. Pidato yang mampu membakar semangat arek-arek Surabaya untuk pantang menyerah dan tetap mempertahankan kemerdekaan serta martabat bangsa. Bung Tomo dengan pidatonya adalah sebuah legenda yang tak terpisahkan dengan semangat kepahlawanan 10 November 1945 di Surabaya. Sutomo dilahirkan di Surabaya pada bulan Oktober 1920. Menurut catatan istrinya, Sulistina Sutomo, dalam buku Bung Tomo Suamiku di masa remajanya, Sutomo aktif berorganisasi di Gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan menjadi sekretaris Parindra, anak cabang Tembok Dukuh, Surabaya. Sutomo juga memimpin kelompok Sandiwara Pemuda Indonesia Raya di Surabaya. Ia sering mementaskan cerita-cerita perjuangan, hingga saat kedatangan bala tentara Jepang. Sutomo muda kemudian aktif berkiprah sebagai wartawan, yang mengantarkannya sampai menjadi wakil pemimpin redaksi kantor berita pendudukan Jepang Gomai, bagian bahasa Indonesia. Pada tahun 1945, karirnya menanjak menjadi pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Si Bung yang perawakan kecil ini ternyata bernyali besar. Semasa revolusi fisik pada tahun 1945, ia membentuk dan menjadi pucuk pimpinan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI). Ia sering berpidato di radio BPRI untuk mengobarkan semangat perjuangan yang selalu direlay oleh RRI di seluruh Indonesia. Pada waktu awal-awal revolusi, jadi bersama dengan tokoh lain seperti Dul Arnowo, seperti Cak Abdul Wahab, seperti Yono Sewoyos, ya seperti Komisaris Polisi Muhammad Yasin dari Polisi Istimewa itu juga mempelopori pembentukan lembaga-lembaga pemerintah seperti KNIP, seperti BKR. Itu mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT, RW di Surabaya yang waktu itu namanya lingkungan. Bulan Oktober hingga awal November 1945, kota Surabaya diliputi suasana mencekam. Kehadiran pasukan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua mengusik dan menantang rasa patriotisme arek-arek Surabaya. Kemerdekaan bangsa harus dipertahankan. Harga diri bangsa harus dijaga, yang itu semua mengkristal dalam semboyan merdeka atau mati. Di kota ini pasukan sekutu yang kuat dan modern harus menghadapi kekuatan rakyat yang tidak memiliki perlengkapan perang. Hanya dengan senjata-senjata rampasan dari Jepang, bahkan bambu runcing, arek-arek Surabaya yang terdiri dari berbagai suku berpadu menghadapi sang raksasa. Di kota ini pula, pasukan sekutu kehilangan seorang jenderal, yaitu Jenderal Malabi. Insiden dalam Perang Dunia Kedua hanya terjadi di kota Surabaya. Inilah yang memicu keluarnya ultimatum agar rakyat Surabaya meletakkan senjata
menyerah pada pasukan sekutu. Kepada momentum inilah, Bung Kecil bernyali besar, Bung Tomo, memberi semangat rakyat dengan pidatonya. Saudara-saudara rakyat jelata sekalian, dengan ultimatum yang telah diberikan oleh tentara Inggris kepada kita itu, adalah antara lain minta supaya kita membawa bendera putih untuk menyerah kepada mereka dan menyerahkan segala senjata kita yang telah kita rebut dengan darah dari para tentara Nippon di waktu yang lalu. Saudara-saudara, inilah penghinaan yang terbesar yang telah diterima oleh kita sebagai suatu bangsa yang telah merdeka. Nyatalah sekarang bahwa tentara Inggris itu akan mengembalikan penjajahan di atas bumi Indonesia yang telah kita cintai sekalian, saudara-saudara. Dengan ini, saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara satu tekad dengan kita bersama. Sama-sama Inggris minta supaya kita membawa bendera putih kepada mereka itu, menghadap menyerah kepada mereka itu, maka berkatalah kita, selama Indonesia masih mempunyai banteng-banteng yang masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah putih, selama itu kita tidak akan suka menyerah membawa bendera putih kepada siapapun juga. Dalam pertempuran yang baru lalu, kita sudah biasa melihat bagaimana pemuda-pemuda kita dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa bertempur dengan senyuman di bawah hujan mortir, hujan milis yang seperti itu, saudara-saudara. Maka sekali ini pun saya minta pada saudara sekalian, teguhkan iman saudara. Yakinlah, mati dan hidup itu hanyalah terletak di dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Maka dengan ini saya anjurkan kepada saudara, biarlah kita binasa, asal tetap anak cucu kita, turunan kita kelaknya akan mengenyam kebahagiaan yang disebabkan oleh darah dan jiwa kita ini sekalian. Percayalah, Allah di samping saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Tentara Inggris yang dipimpin oleh seorang jenderal yang kebetulan seorang brigjen juga, kemudian yang mengganti Malabi adalah memberikan ultimatum kepada pemuda-pemuda Surabaya dan rakyat Surabaya harus segera menyerahkan diri dengan semua senjata yang ada di tangannya. Apabila tidak, maka Surabaya akan dibumi angus, kan begitu. Kemudian apa jawabannya arek-arek Surabaya? Yang menjawab adalah Bung Tomo. Ini adalah merupakan senjata ampuh bagi arek-arek Surabaya maupun pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Mereka itu mendarat dengan tiada izin dari para pemerintah kita. Maka tiada lain, saudara-saudara, kita sekalian mulai sekarang ini haruslah siap di dalam soal segala-galanya. Serbulah mereka itu, hancurkanlah mereka itu sekalian. Bung Tomo punya peran yang demikian sentral pada saat itu, pada saat perjuangan di Surabaya, khususnya pada tanggal 10 November. Saya sebagai warga Surabaya yang asli Surabaya, bapak ibu saya Surabaya, saya merasa bahwa Bung Tomo merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa ini. Pertama, keluarga mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa memang ternyata terbuktilah bahwa kebenaran itu tidak bisa ditutupi, dan kita merasa juga bantuan dan perjuangan teman-teman Jawa Timur, ya, teman-teman tokoh-tokoh Jawa Timur, RRI terutama, teman-teman di televisi, media televisi TVRI untuk mengupayakan hal ini, ya kita bersyukur. Pada masa revolusi kemerdekaan, Bung Tomo dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai anggota pucuk pimpinan TNI bersama Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Komodor Surya Dharma, Laksamana Nasir. Dengan pangkat Mayor Jenderal, Bung Tomo bertugas sebagai koordinator 3 angkatan di bidang informasi dan perlengkapan perang. Sedangkan karier kenegaraannya yang lain, di antaranya adalah sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, anggota DPR RI hasil pemilihan umum pertama, serta Ketua 2 Markas Besar Legiun Veteran.
Kiprah Bung Tomo memang masih berlanjut, kali ini dalam kegiatan pemerintahan. Dalam dinamika pengabdiannya itu, sempat terjadi gesekan atau ketidakserasian hubungan dengan kebijaksanaan kepala negara pada saat itu. Hal ini agaknya ikut mewarnai proses pengusulan nama almarhum Bung Tomo sebagai pahlawan nasional. Menurut istri Bung Tomo, Sulistina Sutomo, Mas Tom adalah pria yang puitis dan romantis. Kata-kata indah dibuat untuk istri tercinta. Ini mungkin juga karena kedekatan dengan profesinya sebagai wartawan di kala muda. Bung Tomo bersama Sulistina dikaruniai 4 orang anak. Salah satu di antaranya adalah Bambang Sulistomo, telah dikenal sebagai tokoh masyarakat. Bung Tomo sangat mencintai keluarganya, seperti ia mencintai bangsa dan negaranya. Ia bisa lembut pada keluarga, dan ia bisa garang sebagai macan podium di depan massa. Kalau kita merayakan Hari Pahlawan dan hari-hari besar lain, Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, Kebangkitan Nasional, sudah selayaknya kita mengukur keadaan bangsa ini dengan cita-citanya para pahlawan, dengan nilai-nilai kejuangan. Jadi kita harus mengukur, sudahkah kita menjalankan amanah para pejuang, sudahkah kita menjalankan apa yang diimpikan oleh para pejuang di masa lampau. Seluruh pahlawan nasional itu yang ada sejak tahun berapa itu, apakah kita sudah menjalankan itu? Sebab tanpa kita kembali pada tolok ukur nilai-nilai kejuangan, kemudian impian harapan para pahlawan yang masa lampau, saya kira kita bisa kehilangan orientasi tentang masa depan bangsa ini. Pemberian atau penganugerahan gelar pahlawan nasional pada Bung Tomo itu sudah seharusnya, karena memang Bung Tomo itu tidak hanya dikenal di daerah Surabaya, juga di Jawa Timur secara nasional, khususnya lewat pertempuran 10 November dan juga internasional. Karena apa? Karena pertempuran 10 November itu adalah pertempuran yang terbesar menurut versi Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Jadi bahkan tentara Inggris pada waktu terjebak dalam pertempuran itu mengatakan sebagai inferno atau sebagai neraka begitu. Ya. Maju, rebut senjata. Sebagai penghormatan pada Bung Tomo di Surabaya, namanya diabadikan sebagai nama jalan. Ini merupakan salah satu dari bentuk penghargaan yang diberikan arek-arek Surabaya maupun bangsa Indonesia kepada Bung Tomo. Si Bung kecil bernyali besar. Membawa bendera putih untuk menyerah kepada mereka dan menyerahkan segala